Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, setiap orang pasti memiliki masa lalu. Namun bagaimana jika sebuah pengkhianatan yang terjadi puluhan tahun lalu berubah menjadi dendam yang tidak pernah padam? Dendam yang dibayar menggunakan santet. Dendam yang menewaskan satu demi satu anggota keluarga. Dan lebih mengerikan lagi, pelakunya adalah sahabat yang pernah dianggap seperti saudara sendiri. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Balas Dendam Sahabat. Malam itu terasa sangat sunyi sekali. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan, suara lolongan anjing dari tepi hutan pun tak terdengar. Hanya terdengar suara burung hantu yang berputar-putar di atas rumah Hasto. Dan itu sangat aneh, karena tak seperti biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 00.37. Suasana rumah begitu sunyi, terlalu sunyi. Sesekali, hanya terdengar suara gesekan ranting pohon mangga di samping rumah yang menyapu dinding kayu. Di dalam kamar, Hasto masih terjaga. Lelaki berusia 45 tahun itu duduk di pinggir tempat tidur sambil memusap dadanya pelan. Entah mengapa, sejak sore tadi dadanya terasa sesak. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa. Namun semakin malam, rasa tidak nyaman itu semakin menjadi. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Perlahan, merayap, naik ke arah tenggorokan. "Mas, belum tidur?" tanya Marni sambil membuka mata. Hasto menoleh. "Wah, belum. Dadaku agak sesak." Marni bangkit, lalu menyalakan lampu tidur kecil di samping ranjang. Cahaya kuning redup menyinari kamar. "Kau masuk angin mungkin?" Hasto hanya mengangguk pelan. Ia mencoba berdiri untuk mengambil minyak kayu putih di lemari. Namun, saat baru melangkah 2 langkah, tubuhnya mendadak berhenti. Matanya menatap lurus ke arah jendela kamar. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Kau kenapa?" tanya Marni. Hasto tidak menjawab. Matanya masih terpaku. "Kau lihat itu?" Marni menoleh ke arah jendela. "Tidak ada apa-apa." Hasto menelan ludah. "Tadi ada perempuan." Marni langsung merinding. "Perempuan?" "Iya, rambutnya panjang." Marni memandang jendela itu. Di luar, hanya ada kegelapan dan suara dedaunan yang bergesek. "Tak ada siapa-siapa." "Aku rasa kau kecapean." Hasto mengusap wajahnya. Mungkin benar. Belakangan ini, ia terlalu banyak bekerja. Ia menarik napas panjang, lalu kembali duduk di atas ranjang. Namun, belum sempat ia berbaring, krek, terdengar suara dari luar kamar, seperti seseorang menginjak lantai kayu. Sekali, pelan, krek, lalu sekali lagi. Hasto dan Marni saling menatap. Mereka tinggal berempat di rumah itu bersama anak-anak mereka, Bagas dan Tita. Dan kamar anak-anak berada di sebelah. "Mungkin Bagas ke kamar mandi," kata Marni. Namun Hasto menggeleng. "Itu dari ruang tamu." Suara itu terdengar lagi. Krek, krek, krek. Kini terdengar seperti langkah kaki seseorang berjalan perlahan. Marni mulai memegangi tangan Hasto. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Mungkin maling," bisiknya. Hasto menelan ludah. Dengan perlahan,
Ia mengambil senter di atas lemari, lalu berjalan keluar kamar. Pintu dibuka pelan. Kret. Lorong rumah terlihat gelap. Hanya cahaya dari kamar yang sedikit menerangi lantai. Halo? Tidak ada jawaban. Hasto mengarahkan senter ke ruang tamu. Kosong. Ia menghela napas. Mungkin hanya suara tikus. Saat hendak kembali, tiba-tiba cahaya senter mengarah ke ruang makan. Dan Hasto membeku. Di sana, di ujung ruangan, berdiri seseorang. Perempuan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya putih lusuh. Tubuhnya diam. Tidak bergerak. Napas Hasto langsung tercekat. Tangannya mulai gemetar. Heh, sosok itu tidak bergerak. Heh, siapa kau? Masih diam. Lalu perlahan, kepalanya bergerak. Miring. Sangat pelan. Sampai terdengar bunyi. Krek. Krek. Seolah tulang lehernya patah. Mata Hasto membelalak. Tubuhnya langsung mundur beberapa langkah. Namun saat cahaya senter berkedip sesaat, sosok itu hilang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hasto langsung berlari masuk ke kamar. Wajahnya pucat seperti mayat. Marni panik. Ada apa? Ada perempuan. Kau jangan bercanda. Aku serius. Belum sempat menjelaskan, mendadak Hasto memegang lehernya. Matanya membesar. Wajahnya berubah merah. Mas, Hasto seperti kesulitan bernapas. Tangannya mencengkeram tenggorokan sendiri. Mas, tubuhnya jatuh ke lantai. Bruk. Hasto mulai batuk keras. Batuknya semakin lama, semakin hebat. Kuak. Marni panik. Ia mengguncang tubuh suaminya. Namun tiba-tiba, sesuatu keluar dari mulut Hasto. Plok. Gumpalan darah hitam jatuh ke lantai. Marni membeku. Matanya membelalak. Di dalam darah itu, ada paku berkarat, jarum jahit, ijuk kelapa, dan rambut panjang. Tubuh Hasto masih bergetar. Kuak. Sekali lagi. Lebih banyak benda keluar dari mulutnya. Marni menjerit sejadi-jadinya. Bagas! Tita! Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Mati. Menyala. Mati. Menyala. Dan di sudut kamar yang gelap, Marni seperti melihat seseorang berdiri. Seseorang dengan rambut panjang. Sedang tersenyum. Lalu, berak. Lampu padam total. Ketika lampu menyala kembali, Marni melihat suaminya sudah meninggal dunia. Dengan mata terbuka seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Sudah 7 hari sejak Hasto meninggal. Rumah yang dulu ramai, kini terasa berbeda. Terlalu sepi. Terlalu dingin. Bahkan udara di dalam rumah terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Di ruang tamu, foto Hasto yang dipasang di atas lemari masih dikelilingi bunga melati yang mulai layu. Asap dupa tipis melayang ke udara. Marni duduk diam di depan foto suaminya. Matanya kosong. Wajahnya terlihat jauh lebih pucat dibanding beberapa hari lalu. Sejak kematian Hasto, perempuan itu hampir tidak pernah bicara. Ia lebih sering melamun. Kadang duduk sendiri berjam-jam. Kadang menatap sudut ruangan tanpa berkedip. Bagas mulai memperhatikan perubahan itu. Pagi itu, ia baru pulang membeli sarapan. Bu, makan dulu. Marni tidak menjawab. Bu? Perlahan Marni menoleh. Matanya tampak sembab. Kamu dengar suara itu, Gas? Bagas mengernyit.
Suara apa? Marni menatap pintu dapur. Itu... Bagas diam. Rumah hening. Tidak ada apa-apa. Lalu, suara itu muncul. Pelan. Seperti suara seseorang sedang menangis. Bagas langsung menoleh. Suara itu datang dari arah dapur. Bagas menelan ludah. Bu, diam di sini. Bagas berjalan pelan menuju dapur. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat. Suara tangisan itu semakin jelas. Tangannya mulai berkeringat. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah belakang kulkas. Kosong. Ia membuka kamar mandi. Kosong. Membuka pintu belakang rumah. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun suara tangisan itu langsung berhenti. Mendadak, seperti seseorang sadar sedang dicari. Bagas berdiri mematung. Bulu kuduknya meremang. Lalu dari belakangnya, Bagas langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia berlari kembali ke ruang tamu. Namun langkahnya langsung terhenti. Marni sudah tidak ada. Bu? Tidak ada jawaban. Bu? Bagas mulai panik. Ia memeriksa kamar. Kosong. Dapur. Kosong. Halaman rumah. Kosong. Sampai akhirnya ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Perlahan, Bagas mendekat. Bu? Tidak ada jawaban. Pintu didorong pelan. Kret. Tubuh Bagas langsung membeku. Marni berdiri di depan cermin. Diam. Tidak bergerak. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Bu? Marni tidak menjawab. Bu, ibu ngapain? Perlahan Marni mengangkat tangannya, menunjuk cermin. Dengan tubuh gemetar, Bagas menatap ke sana. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya pantulan dirinya dan ibunya. Namun beberapa detik kemudian, darah Bagas seperti berhenti mengalir. Di belakang pantulan Marni, ada perempuan lain. Rambut panjang, wajah pucat, matanya hitam. Sedang berdiri tepat di belakang ibunya. Bagas langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dengan napas memburu, ia kembali menatap cermin. Sosok itu sudah hilang. Astaga. Marni perlahan menoleh. Wajahnya penuh air mata. Dia datang lagi. Suara Marni bergetar. Bagas mulai panik. Siapa? Marni menggeleng pelan. Dia marah. Siapa, Bu? Marni mendadak memegang kepala. Wajahnya menegang. Tubuhnya bergetar. Bu. Marni jatuh terduduk. Lalu mulai batuk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kuk. Tubuh Bagas langsung melemas. Ia hafal suara itu. Suara yang sama seperti malam ayahnya meninggal. Marni menutup mulutnya. Darah hitam menetes di sela jari-jari tangannya. Bu. Kuat. Sesuatu jatuh ke lantai. Plok. Bagas menunduk. Matanya membelalak. Paku kecil, jarum, dan rambut panjang. Persis seperti yang keluar dari mulut ayahnya. Tangan Bagas mulai dingin. Tita yang baru pulang sekolah langsung masuk rumah. Kak, ada apa? Tita berhenti.
Wajah gadis itu mendadak pucat melihat ibunya di lantai. "Astaga, Ibu!" Marni menangis ketakutan. "Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Aku gak mau." Namun tiba-tiba, Tita menatap ke arah lorong rumah. Wajah gadis itu mendadak berubah. "Kak?" Bagas menoleh. "Apa?" Tita menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ujung lorong. "Kak, di situ ada perempuan." Bagas langsung menoleh. Dan di ujung lorong yang gelap, sesaat, ia melihat sosok perempuan berdiri diam. Rambut panjang, baju putih kotor. Lalu lampu rumah berkedip, mati, menyala. Dan saat cahaya kembali normal, sosok itu menghilang. Tetapi di lantai lorong, tertinggal jejak kaki basah berwarna hitam. Jejak itu mengarah ke kamar Marni. Malam setelah kejadian di kamar mandi itu, tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang. Marni tertidur karena pengaruh obat dari bidan kampung yang dipanggil tetangga. Namun wajahnya masih terlihat gelisah. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Sesekali bibirnya bergerak pelan seperti sedang mengigau. "Tolong, jangan datang. Maaf." Bagas yang duduk di samping ranjang memandangi wajah ibunya dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, dan marah. Karena kini ia yakin semua ini bukan penyakit biasa. Tidak mungkin penyakit bisa membuat seseorang memuntahkan paku, jarum, dan rambut. Dan yang lebih mengganggu pikirannya, kenapa ibunya terus berkata maaf saat tidur. Tita duduk di lantai sambil memeluk kedua lututnya. "Kak?" Bagas menoleh. "Iya, kakak percaya hantu?" Bagas diam beberapa saat, matanya menatap lantai. "Dulu enggak, lalu sekarang." Bagas menarik napas panjang. "Sekarang aku nggak tahu." Hening. Suara jam dinding terdengar sangat jelas. Tik, tik, tik. Lalu Tita menatap Bagas. "Kak, apalagi?" "Kita cari tahu." Bagas mengernyit. "Cari tahu apa?" "Penyebab semuanya." Bagas memandang adiknya. "Kau serius?" Tita mengangguk pelan. "Ayah meninggal aneh. Ibu sekarang begini. Aku takut, Kak." Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku lebih takut kalau kita cuma diam." Bagas menatap foto ayahnya di ruang tamu, lalu mengangguk pelan. "Besok, kita cari." Keesokan harinya, Marni masih tertidur lemas. Bagas memastikan ibunya benar-benar tertidur. Lalu ia menoleh ke Tita. "Kita mulai dari kamar ibu." Tita tampak ragu. "Kak, gak dosa. Kita bukan mencuri. Kita cuma mau tahu." Mereka masuk perlahan ke kamar Marni. Kamar itu terlihat berantakan sejak kejadian beberapa hari terakhir. Lemari kayu berdiri di sudut ruangan. Di atas meja, ada foto keluarga yang mulai berdebu. Sementara di dekat cermin, masih tampak bercak darah sedikit yang belum dibersihkan sempurna. Bagas mulai membuka laci. Isinya hanya pakaian dan beberapa surat lama. Tidak ada yang aneh. Tita memeriksa meja kecil di dekat tempat tidur. Kosong. 10 menit berlalu. Tidak ada apa-apa. "Kak, mungkin memang gak ada." Bagas menghela napas kesal. Saat hendak menutup lemari, tangannya mendadak berhenti. Aneh. "Apa?" Bagas mengetuk bagian bawah lemari. Tok, tok, tok. Suaranya berbeda, seperti ada ruang kosong. Ia berjongkok. Perlahan, tangannya meraba bagian bawah lemari. Lalu, klik. Sebuah papan kecil terbuka. Mata Bagas membelalak. Di dalamnya ada sebuah bungkusan kain hitam.
Tita langsung memegang lengan kakaknya. "Kak," suaranya bergetar. Bagas perlahan menarik benda itu keluar. Bungkusan itu diikat menggunakan tali merah lusuh. Entah kenapa, saat menyentuhnya, Bagas merasa tangannya dingin. Sangat dingin. Padahal cuaca siang itu panas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kita buka. Tita menelan ludah. "Kak, aku takut." Bagas sendiri sebenarnya takut, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan tali merah itu. 1 lilitan, 2 lilitan, 3 lilitan. Perlahan, kain hitam terbuka. Dan seketika, tubuh mereka membeku. Di dalamnya, ada segumpal rambut panjang, paku berkarat, jarum jahit, potongan kain kecil, dan foto keluarga mereka. Mata Tita membelalak. "Kak." Di foto itu, wajah Hasto dicoret dengan tinta hitam, sementara wajah Marni ditusuk jarum kecil berkali-kali. Tangan Tita mulai gemetar. "Kak, aku mau keluar." Namun sebelum Bagas menjawab, bruk, suara keras terdengar dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh cepat. Kursi di dekat meja rias terjatuh sendiri. "Kak, Kak." Suara Tita hampir menangis. Angin dingin tiba-tiba berembus, padahal semua jendela tertutup. Perlahan, cermin di meja rias mulai berembun, dan sesuatu mulai muncul di sana. Awalnya seperti goresan kecil, lalu perlahan membentuk tulisan. Bagas menatap dengan tubuh membeku. 1 huruf muncul, lalu huruf kedua, lalu ketiga, sampai akhirnya tulisan itu selesai. Mereka berdua langsung pucat. Di cermin itu tertulis, "Kalian akan menyusul." Tita menjerit keras. "Ah!" Bagas langsung menarik tangan adiknya. Mereka berlari keluar kamar. Napas mereka memburu. Jantung berdetak sangat keras. Brak! Pintu kamar tertutup sendiri. Mereka berhenti. Perlahan menoleh. Dan dari balik pintu, terdengar suara seseorang tertawa. Pelan. Suara perempuan. Tawa itu berubah semakin keras, semakin dekat. Sementara di dalam kamar, sesuatu terdengar. Setelah kejadian di kamar Marni, suasana rumah berubah semakin mencekam. Bagas dan Tita tidak menceritakan soal tulisan di cermin kepada ibunya. Mereka takut kondisi Marni semakin memburuk. Tetapi, satu hal yang mereka sadari, teror itu kini semakin sering muncul. Bukan hanya malam hari, siang pun mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Kadang, suara langkah kaki di loteng. Kadang, suara pintu terbuka sendiri. Kadang, suara perempuan menangis pelan dari dapur. Dan yang paling mengerikan, Marni mulai sering berbicara sendiri. Pagi itu Marni duduk di teras sambil menatap halaman kosong. Wajahnya pucat. Matanya terlihat cekung. Bagas yang baru keluar membawa teh panas berhenti melangkah. Karena ia mendengar ibunya sedang berbicara. "Tolong." Marni mengangguk pelan. "Iya, aku tahu." Bagas memandang sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. "Bu?" Marni tersentak. Cepat-cepat menoleh. "Oh, Bagas. Ibu bicara sama siapa?" Marni tampak gugup. "Tidak sama siapa-siapa. Tapi tadi tidak ada." Jawabannya terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Malamnya, keadaan Marni semakin buruk. Tubuhnya tiba-tiba kejang. Mulutnya mengeluarkan darah tipis. Dan saat Bagas memegangi tubuh ibunya, Marni membuka mata lebar-lebar. Namun itu bukan tatapan ibunya. Matanya menatap tajam, dingin.
Dan suara yang keluar bukan suara Marni. Dia belum selesai. Tita langsung mundur ketakutan. Kak. Tubuh Marni kembali bergetar, lalu pingsan. Malam itu juga Bagas memutuskan mencari bantuan. Ia menghubungi Nina, teman kuliahnya dulu. Mereka memang sudah lama tidak bertemu. Tapi Nina pernah berkata kalau ibunya sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan aneh. Bagas menceritakan semuanya melalui telepon. Anehnya, Nina langsung setuju. Datang saja ke rumah, mungkin ibuku bisa membantu. Sore harinya mereka berangkat. Mobil tua milik Bagas berjalan melewati jalan sempit yang semakin lama semakin sepi. Pepohonan tinggi mulai memenuhi kanan kiri jalan. Rumah warga semakin jarang terlihat. Langit mendung. Angin dingin mulai berembus. Tita memeluk tasnya erat. Kak, kenapa rumahnya jauh sekali? Bagas melihat GPS ponselnya. Dekat kok. 5 menit kemudian mereka tiba. Rumah itu berdiri sendiri di dekat hutan. Rumah kayu tua 2 lantai. Cat dindingnya mulai mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar. Entah kenapa tempat itu terasa aneh. Seolah rumah itu sedang memperhatikan mereka. Nina keluar sambil tersenyum. Bagas. Bagas tersenyum kecil. Nina. Namun senyum Tita perlahan menghilang. Ia menatap lantai teras rumah. Kak, apa? Di sini dingin. Padahal saat itu tidak hujan. Malam tiba. Eni, ibu Nina, menyambut mereka dengan ramah. Perempuan itu tampak sekitar 50 tahunan. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang. Ia banyak memperhatikan Marni selama makan malam. Sangat sering. Sampai membuat Bagas merasa tidak nyaman. Kasihan sekali, kata Eni sambil tersenyum tipis. Marni menunduk. Semoga cepat sembuh. Bagas memperhatikan. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan perempuan itu. Tatapan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Malam semakin larut. Sekitar pukul 1 dini hari, Bagas terbangun. Matanya terbuka perlahan. Awalnya, ia mengira terbangun karena mimpi. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar sesuatu. Duk, duk, duk. Suara benturan. Pelan. Berulang. Duk, duk, duk. Bagas duduk. Matanya menyapu ruangan gelap. Suara itu berasal dari luar kamar. Ia melirik Tita. Kosong. Tempat tidur adiknya kosong. Jantungnya langsung berdebar kencang. Tita? Tidak ada jawaban. Bagas langsung keluar kamar. Lorong rumah sangat gelap. Hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Tita? Duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Kini lebih jelas. Dari ujung lorong. Sebuah pintu kecil sedikit terbuka. Bagas mendekat perlahan. Tangannya mulai dingin. Semakin dekat, suara itu semakin keras. Duk, duk, duk. Seperti seseorang sedang memukul sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Krep. Ruangan itu gelap. Sangat gelap. Namun di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Seseorang terikat di kursi. Bagas membelalakan mata. Tita? Tubuh Tita dipenuhi luka memar. Mulutnya disumpal kain. Air matanya mengalir deras. Tita! Bagas berlari mendekat. Dan dia berusaha membuka simpul tali yang mengikat tubuh adiknya. Jangan nangis. Siapa yang telah melakukan ini? Tiba-tiba,
terdengar langkah pelan menuju kamar itu. Kemudian, lampu ruangan mendadak menyala. Klik. Tubuh Bagas langsung membeku. Dia melihat Eni, ibunya Nina, berdiri di ambang pintu dan melayangkan pemukul baseball ke arah Bagas. Bagas terkejut karena dia tak sangka pukulan Eni mengenai punggungnya. Tubuh Bagas terlempar menabrak tembok di sampingnya. Pukulan Eni ini ternyata sangat keras sekali. Tenaganya sangat besar, tak sesuai dengan usianya. Dan untuk pertama kalinya, perempuan itu tersenyum. Tetapi bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuat darah Bagas terasa membeku. Akhirnya, katanya pelan, aku sudah menunggu saat seperti ini 20 tahun. Bagas membeku mendengar perkataan Eni seperti itu. Jantungnya berdetak sangat keras. Dek, dek. Di bawah cahaya lampu redup, Eni berdiri sambil menggenggam pemukul baseball dengan erat. Senyumnya tipis, tetapi matanya penuh kebencian. Kau, suara Bagas bergetar. Apa yang kau lakukan pada adikku? Tita menangis di kursi. Bagas hendak maju, namun Eni mengangkat pemukulnya. Satu langkah lagi, aku pecahkan kepalamu. Ruangan langsung hening. Suara angin dari luar terdengar menyusup melalui celah-celah kayu. Krek, krek. Rumah tua itu seperti ikut mengeluarkan suara. Bagas menatap Eni dengan napas memburu. Kenapa? Apa salah kami? Eni tertawa kecil. Tawa yang pelan, tapi terasa sangat dingin. Salah kalian. Perempuan itu memandang Bagas, lalu tersenyum. Kalian tidak tahu. Atau ibumu memang tidak pernah berani cerita? Bagas mengernyit. Maksudmu apa? Eni melangkah mendekat. Tatapannya berubah tajam. Dulu, aku dan Marni sahabat. Bagas diam. Kami dekat sekali. Makan bersama, pergi bersama. Bahkan saling menceritakan semua rahasia. Eni menunduk. Senyumnya menghilang. Lalu aku mengenal seseorang. Hasto. Mata Bagas langsung membesar. Hasto mencintaiku. Aku mencintainya. Kami bahkan berencana menikah. Suara Eni mulai bergetar. Tapi ibumu, wanita yang kalian sebut ibu itu, merebut semuanya. Bagas menggeleng. Tidak mungkin. Tidak. Eni tertawa keras. Suara tawanya memenuhi ruangan. Ibumu meminta bantuan dukun bernama Wiryo agar Hasto mencintainya. Bagas menatap Eni tanpa berkedip. Tubuhnya mulai dingin. Tidak. Eni menatap tajam. Aku hamil anak Hasto. Aku datang menemui Marni. Aku memohon. Aku menangis. Tapi apa yang dia lakukan? Wanita itu malah mengusirku. Air mata mulai mengalir di pipi Eni. Warga kampung menghinaku. Keluargaku mengusirku. Aku berjalan sendirian dengan perut besar. Sampai akhirnya, aku melahirkan di tengah hutan. Tangannya mulai gemetar. Aku kehilangan segalanya. Ruangan mendadak sunyi. Bagas menelan ludah. Pikirannya kacau. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Tetapi satu hal mulai terasa masuk akal. Kenapa ibunya sering berkata maaf? Kenapa ibunya tampak ketakutan? Kenapa semua ini terjadi? Perlahan Eni menatap Bagas. Aku menunggu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Aku ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama. Bagas mengepalkan tangan. Kau membunuh ayahku. Eni tersenyum. Pelan-pelan. Aku ingin dia merasakan ketakutan sebelum mati. Lalu ibumu. Lalu kalian.
Mata Bagas membelalak. Kami tidak melakukan apapun. Tapi kalian darah daging mereka. Eni mengangkat pemukul baseball. Hari ini selesai. Bagas mundur perlahan. Matanya mencari sesuatu. Apa saja yang bisa dipakai. Lalu, brak. Pintu ruangan terbuka keras. Marni berdiri di sana. Tubuhnya masih lemah. Napasnya memburu. Wajahnya dipenuhi air mata. Eni. Semua terdiam. Marni menangis. Maafkan aku. Aku salah. Aku salah. Eni menatapnya dengan mata merah. Diam. Aku menunggu kata-kata itu puluhan tahun. Marni jatuh berlutut. Aku menyesal. Aku menyesal. Namun Eni berteriak keras. Terlambat. Ia langsung mengayunkan pemukul baseball. Bagas membelalak. Ibu! Tetapi tepat saat itu, seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan. Nak, jangan. Nina. Brak. Suara benturan keras memenuhi ruangan. Semua membeku. Pemukul itu mengenai kepala Nina. Sangat keras sekali. Eni memukulnya sekuat tenaga. Darah menetes perlahan dari kepala Nina yang nampak seperti pecah itu. Mata Nina membelalak. Tubuhnya limbung. Lalu jatuh. Bruk. Hening. Sangat hening. Pemukul baseball terlepas dari tangan Eni. Matanya membesar. Nina? Tubuhnya gemetar. Nina? Ia berlutut, memeluk tubuh anaknya. Nina? Nina bangun. Nina? Tangisnya pecah. Tidak! Tidak! Bagas langsung berlari, melepas ikatan Tita. Bangun, cepat! Mereka membantu Marni berdiri, sementara Eni masih menangis histeris di samping tubuh Nina. Nina, Nina, Nina. Mereka berlari keluar rumah. Angin malam menghantam wajah mereka. Mereka masuk ke mobil. Mesin menyala, dan mobil melaju meninggalkan rumah itu. Namun saat Bagas melihat kaca spion, ia membeku. Di depan rumah, Eni berdiri, memeluk tubuh Nina. Kepalanya tertunduk, tetapi perlahan ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Bagas, Marni dan Tita pindah ke kota lain. Mereka mencoba memulai hidup baru, mencoba melupakan semuanya. Tetapi warga sekitar rumah tua di tepi hutan itu mulai sering membicarakan hal aneh. Kadang tengah malam, terdengar suara perempuan menangis. Kadang, terdengar suara seseorang memanggil nama anaknya. Nina, Nina, Nina. Dan beberapa orang yang nekat mendekati rumah itu mengaku melihat perempuan berdiri di jendela lantai 2. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, sambil memeluk sesuatu. Sampai sekarang, tidak ada yang berani mendekat lagi. Karena kata warga, bukan Eni yang masih berada di rumah itu, melainkan sesuatu yang selama ini ia pelihara. Sesuatu yang dulu ia kirim untuk membunuh Hasto. Dan sekarang, sudah kehilangan tuan. Begitulah kisah balas dendam sahabat. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan orang yang pernah sangat kita percaya. Dendam yang dipelihara selama puluhan tahun hanya akan melahirkan penderitaan baru. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like,
dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.